Ya, dia persoalkan bahwa kenapa mobil ini lampunya satu menyala, satu tidak, kemudian dipaksakan kerja. Apa dia bilang orang Cinanya pakai mie dulu. Ini kan kayak tidak ada istiqomah dan konsisten dalam menjalankan aturan, dan ini berbahaya sebenarnya. Benar, demikianlah yang terjadi. Tingginya angka kecelakaan kerja di kawasan mega industri Morosi telah menjadi soal, terlebih jika ditinjau sejak proyek strategis nasional ini ditetapkan oleh pemerintah pusat tahun 2014 silam. Oleh banyak kalangan, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang masih rendah disebut adalah penyebab utamanya. Dari data penelusuran Datwas terhadap laporan internal kelembagaan serikat dan front buruh setempat, dipastikan dalam setahun terjadi kurang lebih 36 kasus, tidak termasuk kecelakaan ringan, di mana dalam setiap bulannya terjadi 3 kali kecelakaan, bahkan hingga merenggut nyawa pekerja. Insiden pada Rabu 26 April 2023 adalah yang terbaru, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah, di area pembuangan slag smelter 1 telah terjadi ledakan yang mengakibatkan seorang tenaga kerja asing meninggal dunia dan seorang karyawan lokal mengalami luka bakar hingga melepuh di hampir seluruh badan. Namun, meski mendapat perawatan di Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari, korban akhirnya meninggal dunia pada pagi 8 Mei 2023. Ironisnya tak hanya itu, melainkan kenyataan bahwa kecelakaan kerja tersebut menjadi dasar utama pihak manajemen untuk melakukan denda berupa pemotongan gaji bagi yang mengalami kecelakaan. Artinya bahwa insiden tersebut dimaknai sebagai semata-mata bentuk kelalaian, bahkan kesengajaan pekerja. Tidak tanggung-tanggung, pemotongan itu berlangsung hingga 2 tahun lamanya dengan besaran potongan sebanyak 3 juta rupiah setiap bulannya. Istilah SP siluman pun menjadi viral di kalangan pekerja di tempat itu. Istilah ini menjelaskan tentang kondisi di mana setiap pekerja yang terkena SP akan mendapat pemotongan gaji sebesar Rp250.000 selama 6 bulan lamanya. Denda ini berlaku bahkan ketika hal sepele terjadi meski tidak dengan sengaja, seperti spion patah atau aki yang mengalami kerusakan. Selain itu, ketidakhadiran pekerja juga menjadi alasan pihak perusahaan untuk tetap memberlakukan denda. Tidak sedikit pekerja di Morosi ini justru harus terpaksa menggadaikan ATM miliknya kepada rentenir perusahaan lantaran gaji yang diterima sudah tidak lagi mencukupi kebutuhannya. Hal tersebut terjadi tidak berselang begitu lama dari waktu penerimaan gaji mereka sebelumnya. Ini adalah beberapa video kecelakaan kerja yang terjadi di Jalan Halim TTPDNI dan OSS hingga awal bulan Mei 2023 lalu. Insiden ini cenderung meningkat karena beberapa faktor ketentuan dan target yang sesungguhnya tidak manusiawi. Kecelakaan kerja ini terjadi disebut sebagai akibat dari adanya tekanan departemen divisi yang mengharuskan pekerja mencapai target retase yang ditentukan, namun dengan iming-iming bonus atas kelebihan retase target tersebut. Padahal berdasarkan perjanjian kontrak kerja, standar yang digunakan adalah jam kerja dunia, bukan standar berdasarkan sistem retase. Walhasil, kelebihan jam kerja cenderung tidak lagi menjadi persoalan bagi pekerja, selagi keputusan tersebut adalah demi mencukupi kekurangan gaji yang selama ini melilit ekonomi keluarga mereka. Selain bahwa pemicu kecelakaan kerja adalah tekanan target dan kondisi fisik yang sudah tidak lagi dalam batas kemampuan manusiawi, tidak sedikit ditemukan fakta bahwa tingkat kelayakan kendaraan operasional produksi perusahaan juga sudah sangat rendah. Pekerja secara tidak langsung mengalami pemaksaan meski dengan risiko kecelakaan yang tinggi.
faktor utama kalau berbicara pandangan berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja, pertama adalah K3 belum diterapkan secara seimbang. Yang kedua, faktor pengawasan dari pemerintah yang memang jauh dari harapan. Kemudian yang ketiga adalah faktor penegakan aturan-aturan tenaga kerja khususnya di K3. Jadi ada kontradiktif antara kemauan Undang-Undang Tenaga Kerja RI dengan apa yang menjadi pelaksanaan di lapangan. Hingga saat ini, berbagai bentuk pelanggaran hak buruh masih marak terjadi. Antara lain, kontrak kerja yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, status dan hubungan industrial yang tidak wajar, besaran upah dan sistem pengupahan yang tidak sesuai standar, serta tidak dipenuhinya hak-hak normatif lainnya. Meskipun diketahui secara yuridis formal menjelaskan bahwa setiap pekerja ataupun buruh telah diberikan perlindungan HAM terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya, mulai dari amandemen Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang HAM, hingga pada Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perspektif HAM, apa yang terjadi di Morosi adalah bentuk pelanggaran HAM.